Oke, jadi kita mulai aja ya teman-teman ya. Oke, shalom teman-teman semuanya, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Iya, oke, jadi buat yang belum kenal, mungkin aku perkenalan diri dulu. Nama aku Betty. Jadi aku yang akan menjadi host di acara Teras Kita episode 3 di sore hari ini. Salam kenal semuanya. Oh iya, saya juga menyapa teman-teman yang gabung lewat YouTube Live ya. Selamat sore teman-teman, shalom. Selamat mengikuti Teras Kita episode 3 ya di sore hari ini. Sebelumnya tadi udah ada beberapa yang diajak kenalan. Ini yang baru join ada Kak Murada ya. Kak Murada boleh kenalan dulu nggak? Kak Murada dari gereja mana, Kak? Halo, Kak Murada. Ini kakak atau abangnya? Oke, tidak ada jawabannya. Saya anggap sudah menjawab saja ya teman-teman. Oke, jadi sore hari ini kita kembali bergabung bersama di acara Teras Kita episode yang ketiga. Dan hari ini seperti biasa kita juga mendatangkan seorang narasumber. Kalau sebelum-sebelumnya narasumbernya juga semuanya bagus-bagus dalam berbagi, yang sore hari ini menjadi narasumber kita juga nggak kalah bagus ya nanti ketika berbagi. Karena udah terbukti nih gitu, karena udah lumayan panjang pengalaman narasumber kita sore hari ini dalam berbagi dengan teman-teman semua gitu. Dan kakak ini yang menjadi narasumber kita pada sore hari ini kurang lebih udah 14 tahun ya sering berinteraksi dengan para pemuda seperti kita-kita yang gabung sore hari ini, para pemuda-pemuda gitu kan. Iya. Nah, selain itu juga kakak yang menjadi narasumber kita sore hari ini tuh sudah selain punya pengalaman berinteraksi dengan para pemuda cukup lama, dia juga memiliki latar belakang pendidikan yang cukup mumpuni nih untuk berbagi dengan kita sore hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung aja ya kenalan sama narasumber kita sore hari ini. Silakan Kak, memperkenalkan diri secara singkat. Iya, salam kenal buat kita semuanya, para pemuda-pemudi. Walaupun sepertinya ini lebih kebanyakan tidak memperlihatkan wajahnya ya. Malu-malu Kak masih Kak? Malu ya. Boleh loh teman-teman dibuka Ya, kameranya ya. gitu. Nanti jadi kita tidak hanya kenal hanya nama aja, tapi kenal wajah juga ya. Siapa di jalan gitu ya. Jadi iya teman-teman boleh sambil buka kameranya ya. Jadi nama saya Agnita Tobing, alumni dari FMIPA USU sebenarnya tahun 98. Jadi saat ini pelayanan di YPDPA di Jalan Semen Cirim. Dan saya juga sudah sekitar 14 tahun sih melayani di gereja khususnya untuk menangani anak tunas remaja dan pemuda lah ya. Oke, itu aja Kak perkenalannya, atau ada mau ditambahkan lagi misalnya makanan favorit, mana tahu ada yang favorit ya. Aku aja lah ya, karena sebentar lagi ulang tahun, siapa tahu. Oh gitu ya Kak ya. Oh ya, buat teman-teman mana tahu mau patungan bayarin nanti beli kado buat Kak Anita. Oke, thank you Kak buat perkenalan singkatnya. Sebelum kita lanjutkan, mungkin kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Kita berdoa dulu sebelum kita langsung masuk nanti ke acara Teras Kita episode yang ketiga. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami terus mau mengucap syukur karena Engkau begitu baik dan Engkau begitu pemurah, menyatakan setiap kemurahan hatimu, belas kasihmu, penyertaanmu kepada kami hari demi hari dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau sore hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk bersekutu, mendengarkan kebenaran firman bersama lewat aplikasi Zoom di Teras Kita episode yang ketiga. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh sama-sama bersekutu, sama-sama diisi oleh kebenaran firman Tuhan saja. Tuhan berkati yang melayani pada acara hari ini, dan Tuhan juga yang berkati kami yang bergabung sebagai peserta, supaya bersama-sama kami boleh berdiskusi bersama mengenai kebebasan yang sebenarnya sesuai dengan ajaran Alkitab. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai Teras Kita episode yang ketiga di dalam dan demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Oke, amin ya teman-teman. Kita sudah selesai berdoa. Kemudian kalau sebelumnya ya mungkin teman-teman ada nggak ya yang ikut dari episode 1, episode 2 sebelumnya di teras kita juga gitu ya. Kalau sebelumnya ya pembahasannya itu selalu menarik ya. Ada pernah bahas tentang teman hidup, terus kejernihan hati. Nah, tema kali ini yang akan kita diskusikan di sore hari ini juga nggak kalah menarik nih. Kita akan berdiskusi tentang kebebasan. Tema yang kita usung hari ini bebas tapi terbatas gitu kan. Terdengar sedikit kompleks ya. Bebas tapi terbatas gitu. Kalau bebas bukan harusnya nggak terbatas gitu. Kalau terbatas apa bisa dikatakan bebas ya? Sedikit paradoks dan mengajak berpikir tema kita di sore hari ini. Nah, tapi kemarin ya, kemarin kita sebelum hari ini, kita sempat bikin polling gitu di Instagramnya Teras kita. Oh ya, Teras kita juga punya Instagram ya teman-teman, buat Kak Belva, Kak Teresia, Bang Samuel, Kak Murada. Ada Galaxy M20 yang aku tidak tahu namanya. Teman-teman boleh follow juga Instagram Teras kita, supaya tahu kan episode-episode seterusnya itu dan bisa juga gabung gitu. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, kemarin kita bikin polling, ya kan? Kita bikin polling, menanyakan gitu pendapat teman-teman terkait ada pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kemarin. Seperti ada pertanyaan tentang, beda nggak sih kebebasan duniawi dan kebebasan rohani gitu kan? Kebebasan menurut Alkitab. Pertanyaan berikutnya kita tanya juga, kalau beda, bedanya apa gitu kan? Terus kalau misalnya ada terbatas, bisa dikatakan bebas nggak ya? Nah, ada beberapa pertanyaan yang kemarin kita ajukan di polling itu, dan ada beberapa dari teman-teman yang sudah mengikutinya dan memberikan jawabannya. Kami mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang berpartisipasi di polling kemarin yang sudah dibuat di Instagram teras kita gitu. Dan ternyata jawaban dari teman-teman nggak ada yang sama gitu. Mungkin pada menjawab iya atau pada menjawab enggak gitu. Tapi alasan dibalik itu semuanya beda-beda gitu kan. Balik lagi ke pemikiran masing-masing gitu. Mungkin aku mau tanya dulu ya sama salah satu teman kita yang gabung hari ini, ke Teresia deh. Teresia, halo Teresia, masih bisa dengar nggak ya Teresia? Iya Kak, masih dengar. Oke, aku mau tanya nih sama Teresia. Teresia kemarin ikut polling nggak di Instagramnya Teras kita? Belum ada follow sih Kak, belum ada buka Instagram juga. Oke, nanti selanjutnya di follow ya. Oke deh, nggak apa-apa. Aku mau nanya dulu nih sama Teresia. Menurut Teresia itu bebas itu apa sih Teresia? Kalau bebas itu mungkin Kak, apa pengertiannya mungkin luas gitu kan. Bebas itu mungkin apa namanya? Ini bebas apa yang mau kita lakukan, apa yang kita inginkan, apa yang mau kita eksekusi mungkin. Ya mungkin itu sih Kak, kata bebas kan menurutku kan Kak. Tapi mungkin ada beberapa hal yang menurut Alkitab mungkin beda kata bebas dengan beda kata bebas duniawi, kayak gitu sih Kak yang tahu. Terima kasih. Oke, terima kasih Teresia buat jawabannya. Nah, tanpa menunggu lama, karena ada Kak Afdita juga yang mungkin bisa menjelaskan secara lebih detail dan terperinci mengenai apa itu bebas, gitu ya. Boleh langsung silakan aja Kak Afdita, boleh berbagi dengan kita semua di sini. Apa itu bebas secara umum? Kak Afnita sepertinya masih di mute Kak, jadi suaranya belum terdengar. Nah, bebas atau merdeka sebenarnya itu kebijakan yang apa ya? Kalau kita tanya banyak orang, mungkin banyak pendapat dan berbeda. Jadi bagi teman, bebas atau merdeka di dalam KBBI ya. Ini saya tampilkan dalam sebelumnya sorry Kak Afnita, aku potong bentar ya Kak. Ini aku dengar suaranya Kak Afnita kurang jelas. Teman-teman yang lain bisa dengar nggak ya kira-kira penjelasan dari Kak Afnita? Begini jelas. Dia berisik juga, nggak jelas. Ya, coba dicoba lagi Kak Afnita, tadi masih berisik.
share ulang aja. Kalau dari sini bagaimana? Jelas suaranya? Oke, nah itu lebih jelas. Coba dikuatin aja Kak volumenya. Dikuatin ya. Oke, sepertinya akan Oke, silakan Kak. Oke, maaf ya untuk gangguan teknisnya. Nah, jadi teman-teman, bebas atau merdeka itu sebenarnya memiliki arti yang senafas ya. Di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan bebas itu merupakan lepas dari sesuatu perhambaan atau penjajahan, lepas dari tuntutan atau tidak terikat pada pihak tertentu. Jadi kalau secara umum ya, bebas itu adalah dilepaskan dari tuntutan atau perhambaan yang mengikat atau merugikan kita. Namun sesuai dengan topik kita ya, terutama banyak pemuda-pemudi sering sekali pengertian bebas ini atau merdeka ini disalahartikan dan menganggap kebebasan itu adalah kesempatan untuk hidup tanpa perlu aturan atau batasan. Secara khusus anak muda yang sering sekali menganggap peraturan itu merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Banyak orang muda menganggap bahwa freedom atau bebas itu adalah hidup no rule, no peraturan gitu. Aku ingin bebas melakukan apa yang aku mau gitu. Jadi sentralnya adalah dirinya sendiri, apa yang dia mau. Ya, contoh kasusnya nih, saya kan udah sering berhadapan dengan pemuda dan remaja juga ya gitu. Suatu hari ada seorang pemuda namanya Amos mengatakan, "Oh, aku bebas." Gitu. Saya bertanya, "Kenapa kamu merasa bebas dan merdeka?" Dia mengatakan bahwa selama 1 minggu bahwa kedua orang tuanya tidak akan ada bersama-sama dengan dia. Jadi dia merasa dia bebas untuk melakukan apa yang dia mau tanpa ada yang mengatur. Nah mungkin apa yang dalam pikiran Amos itu mungkin mewakili banyak ya, walaupun saya katakan tidak semua ya, mewakili banyak pemikiran orang muda yang menganggap bahwa bebas itu adalah hidup tanpa aturan. Nah, saking memang keinginan bebas itu sangat menguasai banyak orang ya. Pencetus ada satu orang yang bernama Michel de Montaigne itu, dia sudah apa ya, yang sudah diikuti oleh banyak orang ya, saking menganggap bahwa terutama agama itu merupakan suatu lembaga atau suatu hal yang mengikat atau mungkin yang membuat manusia itu tidak bebas melakukan apa yang dia mau. Sampai dia mengatakan bahwa dia mendirikan yayasan bahwa freedom from religion karena menganggap agama itu penuh dengan berbagai peraturan yang mengikat kebebasan manusia dan itu. Karena dia mengatakan true freedom is to have power over oneself for everything. Bahwa kebebasan yang sejati itu adalah memiliki kuasa atas diri kita sendiri sehingga kita bebas untuk melakukan apa yang kita mau. Seperti di gambar yang teman-teman bisa lihat ya. My body is my choice ya. Jadi aku terserah mengerjakan apa yang aku mau karena tubuh ini adalah milikku sendiri. Sampai-sampai ada satu klub, saya penasaran juga sih melihat gitu ya. Saking mereka ingin bebasnya sampai mereka buat satu grup ya, yang diikuti oleh banyak orang akan mengatakan mereka adalah pemuja kebebasan. Ya. Artinya mereka mau hidup free tanpa aturan, tanpa rule. Ya. Jadi itulah arti bebas yang salah ya, yang banyak diinginkan oleh banyak orang, terutama di zaman yang sekarang ini. Kira-kira demikian apa ya yang saya sampaikan. Oke, boleh dijelasin lebih lanjut nggak Kak Afnita? Kira-kira apa sih akibat kalau kita menggunakan kebebasan ini semau-maunya kita gitu? Atau kalau istilah orang Medan ya suka-suka aku lah gitu. Oh iya ya. Orang aku kok gitu. Menurut Kak Afnita gimana nih? Boleh di-sharing nggak sama kita semua yang ada di sini? Suka aku lah, itu bahasa orang Medan memang ya. Iya. Oke. Ya mungkin aja bisa terjadi ini. Oke, kita akan sampai ya. Apa sih akibat daripada kebebasan tanpa batas seperti yang banyak dianut oleh banyak generasi muda pada zaman ini ya. Tapi sebelum sampai ke sana teman-teman, sebenarnya perlu kita pahami bersama. Sebenarnya arti bebas itu bukanlah hidup tanpa aturan atau batasan gitu. Aturan atau batasan yang ada justru untuk membebaskan kita dari sesuatu yang memperhamba, mengikat, menjajah untuk maksud yang tidak baik. Contohnya nih, sebagai bangsa yang merdeka atau bebas,
ketika Indonesia bebas dari penjajahan atau perbudakan Belanda, Jepang, ya. Tapi sebagai negara yang bebas, Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara, memiliki undang-undang dijalankan bersama oleh seluruh rakyat sebagai bentuk bahwa Indonesia itu merupakan suatu negara yang bebas dan berdaulat. Gitu. Bahkan tubuh kita sendiri pun malah desain dengan luar biasa supaya bisa berfungsi dengan baik, tapi harus ada batasan atau aturan yang diterapkan. Jadi kebebasan dan batasan itu tidak memiliki arti yang paradoks sebenarnya, melainkan kebebasan dengan batasan itu adalah sebagai pendukung supaya terjadi kebebasan sehingga suatu tujuan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Nah, ini dia sampai kepada menjawab pertanyaan daripada Betty ya. Tetapi apa yang terjadi jikalau manusia ingin bebas tanpa batasan? Seperti bahasa orang Medan ya, suka-suka pula. Ya. Aku ingin bebas melakukan apa yang aku mau. Nah, kita akan melihat teman-teman, apa sih sebenarnya yang menjadi konsekuensi ketika kita ingin bebas ya. Coba kita bandingkan dua gambar ini nih. Nah, ini jalan tol ya. Jalan tol biasanya dikatakan adalah jalan bebas hambatan. Ya. Nah, ketika dikatakan jalan bebas hambatan, apakah berarti jalan tol itu tanpa aturan? Tidak ya. Jalan bebas hambatan ini, jalan tol ini dibangun supaya akhirnya dapat berfungsi dengan baik, setiap kendaraan dapat mencapai tujuannya dengan cepat dan bebas dari yang namanya kemacetan. Tetapi ada rule yang harus diikuti supaya jalan tol ini berfungsi sebagaimana dia didesain. Di sini membuktikan ya bahwa bebas itu bukan berarti tanpa aturan ya. Justru aturan itu untuk sebagai acuan untuk supaya kebebasan yang dituju itu dapat tercapai. Coba bandingkan dengan gambar yang sebelahnya ya. Ini orang Medan ya. Jalan suka-suka pula gitu ya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri gitu ya. Yang pasti ketika ada kebebasan tanpa aturan, hasilnya pasti adalah kekacauannya. Jadi kekacauan terjadi justru karena ingin bebas melakukan kehendaknya sendiri, tidak mau taat pada peraturan. Negara ini pun kacau karena banyak yang ingin bebas. Nah, coba teman-teman sebelum sampai kita kepada 3 hal yang menjadi konsekuensi ketika kita ingin bebas tanpa batasan, coba kita bayangkan yang pertama, apa yang terjadi jika seorang anak dibesarkan tanpa adanya aturan atau batasan dari orang tua? Apa yang akan terjadi jika semua orang berbuat sesuka hatinya dalam hal apapun? Ya, bahkan apa yang terjadi jika suatu negara tidak membuat peraturan atau batasan untuk setiap warga negaranya? Jadi batasan adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Itulah sebabnya salah satu alasan mengapa Allah menyuruh umatnya, kita ya, sebagai orang percaya untuk mematuhi pemerintah. Menjadi orang Kristen justru akan semakin hidup dengan banyak batasan sebagai bukti bahwa kita orang merdeka. Nah, sampai sini apa menjadi konsekuensinya? Ada 3 hukum yang pasti sebagai dampak ingin bebas tanpa batasan. Yang pertama itu adalah hukum yang tertulis, baik secara pidana atau perdata. Sama-sama kita tahu ya, kalau melanggar lampu lalu lintas pasti akan dihukum ya. Tapi nanti kita akan lihat contoh ya dalam slide berikutnya. Hukum yang kedua adalah hukum tabur tuai. Itu secara sosial maupun akibat dari pilihan daripada kebebasannya. Hukum yang ketiga adalah hukuman kekal ya. Kita tahu bahwa upah dosa ialah maut seperti yang tertulis dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Oke, demikian saya kembali kepada hostnya. Oke, sepertinya masih nanggung ya Kak. Ada penjelasan lebih lanjut nggak kayak contoh-contoh kasus kan kita emang tahu ya, maksudnya kan apalagi di zaman sekarang ini ya. Saya juga dulu pernah ya sepertinya ya. Dulu pas masih lebih remaja lagi, sekarang juga masih remaja, tapi pas dulu masih lebih remaja lagi. Dulu pas lebih remaja dari sekarang juga kayak pernah gitu kayak pengen aja bebas tak berbatas suka aku gitu, pengen maunya gitu kan. Nah, itu kenyataan yang terjadi di pemuda-pemuda lah ya pada umumnya pada sekarang ini. Ada contoh-contoh lain yang mungkin mau Kak Agnita sampaikan ke kita di sini? Contoh yang memang kita lihat secara nyata ya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya. Oke.
Jadi sini saya juga menampilkan beberapa slide ya. Ini sih hanya mewakili ya beberapa contoh nyata di dalam kehidupan sehari-hari apa sih yang merupakan konsekuensi ketika manusia ingin hidup sebebas-bebasnya. Seperti yang tadi ya, ada 3 hukum yang mengikuti kebebasan tanpa batasan. Hukuman tertulis, pidana dan perdata. Hukuman yang kedua itu adalah tabut tua ya. Yang ketiga itu adalah hukuman yang kekal. Akan kita lihat dari sudut pandang kekristenannya. Jadi saya buat sih masih beberapa contoh ya. Contohnya zaman sekarang sih ya, bebas tanpa batasan itu sering sekali dengan mengatasnamakan HAM ya, hak asasi manusia gitu. Tapi yang justru merusak tatanan yang ada, norma yang ada baik secara psikologis, sosial dan spiritual ya. Contoh ini nih free sex ya. Jadi kalau kita lihat sebagai konsekuensinya ya, ada banyak belasan penyakit akibat free sex ya, termasuk AIDS ya yang sampai saat ini belum bisa ditemukan obatnya gitu. Terutama di zaman sekarang muda yang canggih, yang suka dengan Hollywood, drama Korea gitu ya. Saya bukan mengatakan tidak perlu nonton drama Korea ya, karena saya juga kadang-kadang juga nonton gitu. Tapi kita harus hati-hati gitu ya, karena banyak secara nggak sadar menawarkan banyak hal ya yang bisa mengikis apa kita gitu. Cara contohnya bagaimana mereka mengajarkan bahwa free sex itu merupakan suatu hal yang wajar ya. Jadi dalam banyak hal yang kita namakan HAM, hak asasi manusia gitu. Bahkan saya juga Google-nya di beberapa negara mengatakan bahwa bahkan banyak orang yang merasa malu kalau pada usia tertentu dia malu kalau dia masih virgin atau perawan. Nah itu sih. Yang kedua ini LGBT ya. Kita tahu bersama-sama dan sampai saat ini sudah ada hampir 30 negara ya daripada LGBT. Saya tampilkan juga ada beberapa negara yang sudah meresmikan pernikahan sejenis atau LGBT, transgender, dan juga pernikahan intersex ya. Ini sangat mengerikan sekali ya. Dengan mengatasnamakan bebas tanpa aturan, teman-teman bisa lihat ya, ada di sini yang mengatakan dia hidup bahagia menikah dengan kucing ya. Seorang ibu yang menikah dengan anaknya sendiri. Nah, ini luar biasa ya, mengerikan sekali dampak daripada contoh-contoh kasus ya. Bahkan dikatakan sini Jerman berpeluang melegalisasi pernikahan dengan saudara kandungnya sendiri. Ya, karena ini ada kasus, ada seorang laki-laki dia menang di dalam pengadilan ketika dia menikah dengan adik perempuannya sendiri. Jadi dan juga ada narkoba juga ya dampaknya. Jadi dari BNN berita terbaru saya baca bahwa ada kematian 50 orang setiap harinya akibat daripada penggunaan daripada narkoba sendiri. Jadi ada konsekuensi ya. Dan juga ini mungkin perlu kita perlu kita garisbawahi juga ini ya, karena kita mungkin di sini banyak pemuda-pemudi yang juga melayani anak remaja ya. Karena sekarang tantangan zaman sekarang adalah narkolema, narkoba lewat makan. Itu kira milenium zaman sekarang ini sebenarnya itu ya. Jadi bahwa pornografi itu yang merusak 5 sel otak ya, sedangkan narkoba hanya 3 sel saraf yang dirusaknya. Jadi katanya sebenarnya pornografi lebih merusak ya saraf kita daripada narkoba itu sendiri. Jadi sih saya gambarkan, saya pernah ikut juga dengan seminar ini ya, karena memang tantangan remaja saat ini pemuda adalah dosa seksual sangat luar biasa. Jadi ini dia teman-teman gambaran 5 bagian otak kita yang dirusak ketika kita candu kepada pornografi ya. Terutama ini saya tunjuk ini frontal lobe ini adalah merupakan otak manusia yang Tuhan ciptakan untuk menentukan mana yang baik mana yang tidak baik. Jadi otak ini bisa mengalami pengecilan dia menyusut ya ketika dicandu kepada narkoba. Dan akhirnya bisa membuat seorang itu semakin lama semakin menurunkan IQ-nya, semakin lambat untuk berpikir, dan juga akhirnya semakin rentan untuk melakukan kejahatan. Kayak sering sekali orang-orang yang candu narkoba akan cenderung untuk brutal dan juga lebih cenderung untuk melakukan tindakan pemerkosaan ya. Dan banyak hal juga teman-teman ya, kalau kita cari contohnya banyak sekali ya. Hingga perceraian yang tinggi ya, kawin cerai, dan bahkan kaum Buddhis ya. Nah, ini dia ada kaum Buddhis ini
Mereka pun juga sekarang atas nama HAM meminta kebebasan ya. Mereka semakin banyak supaya mereka diberikan kebebasan kemanapun untuk pergi tanpa memakai busana. Bagi mereka telanjang itu merupakan hak mereka. Ya, tubuhku adalah milikku sendiri ya. Mau aku pakai baju, mau aku nggak pakai baju, terserahku gitu ya. Jadi ini merupakan contoh ya dalam kehidupan nyata ya. Termasuk merokok ya pasti punya konsekuensi ya. Walaupun merokok itu memang tidak tidak akan mendapatkan hukuman pidana maupun perdata, tapi secara hukum tabur tuai ada konsekuensi ketika seorang merokok. Bahkan di dalam merokok sendiri ada tulisan ya, merokok bisa menyebabkan kanker dan semuanya ya, bahkan bisa mematikan. Jadi kira-kira itu yang menjadi beberapa contoh lah ya. Nah sekarang kita akan singgung bagaimana dengan HAM. Nah sering sekali manusia kan, banyak pemuda sering sekali memperjuangkan kebebasan mereka dengan mengatasnamakan HAM, hak asasi manusia. Nah apakah HAM itu salah? Ya, HAM itu sebenarnya adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Jadi HAM ini sebenarnya pertama kali diperjuangkan seorang filsuf ya bernama John Locke pada awal abad ke-17, berawal dari Eropa. HAM pada dasarnya sangat baik, bahkan Allah sendiri membuat banyak batasan ketetapan untuk mengembalikan manusia pada martabatnya atau mengirim haknya sebagai manusia. Nah, ketika orang-orang memperjuangkan HAM masih mempertahankan nilai Alkitab masih sangat bagus ya. Tapi saat ini semakin sekuler karena di dalamnya sebagai pengambil keputusan banyak orang-orang yang ingin hidup bebas tanpa batas. Akibatnya nilai-nilai yang ada pun semakin terkikis. Nah contoh nih teman-temannya, kalau dulu itu ya orang yang berjuang dalam memperjuangkan HAM itu masih orang-orang yang percaya LGBT itu masih masuk dalam kategori disorder sexual oriented ya. Tapi sekarang sudah berubah statusnya ya, dari disorder sexual oriented menjadi sexual oriented. Kalau dulu LGBT itu dianggap penyimpangan gitu ya, yang perlu diperhatikan, perlu dilayani, diobati supaya dia kembali kepada yang normal. Tapi sekarang itu nggak lagi menyanggap penyakit ya, bahkan sudah menyatakan karena HAM, karena bebas untuk menentukan seksual orientasinya, sudah dianggap itu merupakan suatu pilihan hidup ya. Jadi inilah menjadi tantangan kita ya sebagai muda-mudi, bahwa baik dalam pandangan dunia ini ya, bahwa tantangan kita sangat besar sekali sebenarnya. Karena dunia sering sekali mengatakan sesuatu itu baik, tapi sebagai orang percaya bahwa baik itu belum tentu benar ya. Di tentang gereja, secara individu ataupun komunitas sangat besar. Kita dihadapkan dengan zaman yang menuntut untuk bebas tanpa batasan, dengan mengatasnamakan HAM atau zaman relativitas ya. Jadi yang pasti di balik semua itu ya, di balik semua kebebasan tanpa batas itu ada sebenarnya perbudakan ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, perbudakan apa sebenarnya. Ketika dikatakan dia ingin bebas tanpa batas, sebenarnya tanpa sadar dia pun sedang diperbudak oleh keinginannya untuk bebas tersebut. Contohnya nih terakhirnya mungkin kita lihat kembali ya dia ya, bagi kesimpulan akibat daripada bebas tanpa batas ini ya. Bebas tanpa batas yang menjadi sentral adalah dirinya, egonya sebagai sentral. Nah, di hukum yang pasti daripada bebas tanpa batasan adalah hukum tertulis, hukum tabur tuai, dan hukuman kekal. Begitu kira-kira dari saya. Kembali ke Oke, terima kasih untuk penjelasannya ya Kak Asmita gitu. Memang sering sekali sebagai manusia menginginkan kebebasan sebebas-bebasnya, padahal tanpa kita sadari dengan menginginkan kebebasan yang sebebas-bebasnya, kita juga sedang diperbudak oleh kebebasan itu sendiri gitu ya. Menjadi seperti itulah gitu. Mendengar penjelasan Kak Asmita tadi aku jadi ingat gitu kan, dulu ketika pertama kali belajar hukum, ya kebetulan saya juga belajar hukum ya, kuliah. Ya, ketika pertama kali belajar hukum, ada seorang dosen yang menyatakan seperti ini. Negara tanpa hukum
atau hidup bersosial tanpa hukum, yang terjadi adalah chaotic gitu kan, ataupun chaos gitu. Dan udah dibuktikan juga tadi dengan penjelasan-penjelasan Kak Vita gitu kan, kayak jalan raya aja gitu kalau nggak ada peraturan ya kacau. Tadinya kita mau bebas, malah kita terjebak gitu. Kemudian itu juga mengingatkan saya kepada seorang Immanuel Kant yang masih berkaitan dengan hukum juga, karena saya dulu belajar hukum ya. Jadi Immanuel Kant ini menuliskan tujuan hukum itu dibuat sebenarnya adalah supaya kebebasan ini bisa berjalan, justru harus ada batasannya gitu, supaya kebebasanku dan kebebasannya dan kebebasanmu bisa berjalan pada porsinya, justru harus dibuat sebuah batasan ataupun peraturan, kurang lebih seperti itu gitu. Nah, semakin menarik lagi ya, sebenarnya topik ini menurut saya pribadi itu sangat menarik, karena saking menariknya ada begitu banyak orang yang mencoba memberi pengertian, begitu banyak orang yang mencoba mengkaji kebebasan itu sendiri gitu kan. Terlepas dari banyaknya orang, yang justru lebih menarik menurut saya adalah sebenarnya apa sih kebebasan itu menurut konsep Alkitab gitu kan. Kebenaran tentang kebebasan itu sebenarnya apa? Nah, sebelum Kak Afnita menjawab, aku udah tahu juga ya Kak Afnita pengen banget langsung menjawab. Sebelum ke Kak Afnita, mau ke teman-teman dulu yang hadir di sini. Teman-teman, aku pengen juga nih melihat wajah teman-teman sekalian. Boleh kali ya kalau teman-teman nyalain kamera, tapi mungkin tetap di mute supaya kita bisa tetap dengar jelas penjelasannya Kak Afnita. Jadi buat teman-teman boleh mungkin saling menunjukkan wajah ya, supaya kita bisa kenal juga. Karena nanti ada sesi diskusinya kan teman-teman. Mungkin sekarang teman-teman udah kayak, waduh udah punya banyak pertanyaan di dalam pikirannya masing-masing, ditahan dulu. Nanti kita ada sesi diskusi setelah penjelasan dari Kak Afnita. Tapi teman-teman bolehlah dibuka kameranya kan, supaya bisa lah dilihat wajah teman-teman yang bergabung hari ini ya. Nggak ada yang buka, sepertinya malu-malu semua ya. Atau belum mandi kali ya? Oh iya, bisa jadi ya Kak, karena kan hari Sabtu ya, pada belum mandi. Hari Sabtu jam segini belum mandi, karena nggak ada mau kemana-mana gitu, oke. Terima kasih, ada yang buka kamera satu Bang Samuel ya. Yang lain mungkin nanti menyusul. Ya, karena saya juga udah buka kamera. Terima kasih ya teman-teman yang udah buka kamera. Tetap dibuka ya teman-teman ya. Dan teman-teman yang lain juga boleh dibuka ya. Oke, jadi langsung aja ya Kak ya. Oke, mungkin Kak Afnita udah nggak sabar menjelaskan ke kita semua yang hadir di sini. Kebebasan menurut pandangan dan kajian dari Alkitab. Silakan Kak Afnita. Oke. Nah, kata bebas atau kata merdeka sebenarnya bukan hal yang baru di dalam Alkitab ya. Bahkan saking ini merupakan hal yang sangat vital ya dalam kehidupan orang percaya itu. Kata merdeka atau bebas itu dituliskan sebanyak 378 kali di dalam Perjanjian Lama, dan dalam Perjanjian Baru tertulis sebanyak 318 kali. Jadi dalam bahasa Yunaninya ya, bebas atau merdeka itu adalah eleutreos ya, set free, liberty ya, not as slave or not under restraint. Artinya bebas, bukan lagi seorang hamba atau tidak lagi dikekang. Juga dalam bahasa Ibrani-nya juga hampir sama ya, artinya lah dibebaskan dari perbudakan. Jadi kesimpulan secara umum arti bebas dalam Alkitab adalah memiliki makna dilepaskan dari perbudakan supaya kembali kepada kondisi yang semula gitu. Dilepaskan dari perbudakan atau perhambaan atau ikatan supaya kembali kepada kondisi yang semula. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah dari arti bebas menurut Alkitab ini adalah ada dua ya. Kalau begitu kita dibebaskan dari ikatan apa, dari perbudakan apa supaya kita mengalami kebebasan ya. Dan yang kedua, kondisi semula apa yang akan dicapai sehingga kita kembali seperti di arti bebas itu ya, supaya kita kembali kepada kondisi yang semula. Kondisi semula apa yang sebenarnya akan kita capai. Nah, di sini teman-teman sama-sama kita melihat ya, sebenarnya keinginan untuk bebas tanpa batasan itu bukan hal yang baru ya. Bahkan sudah terjadi sejak di Taman Eden, sudah ribuan tahun ya. Jadi coba kita bandingkan dari Kejadian 2 ayat 16 sampai dan 17 versus Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Dikatakan sini, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia.
Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, dibandingkan dengan Kejadian 3 ayat 1-6, walaupun saya kutip hanya kalimat ini aja ya, kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi ada 3 poin sebenarnya teman-teman yang akan saya bukakan di sini ya dari kedua ayat ini tentang bagaimana keinginan bebas manusia tanpa batasan itu sudah terjadi sejak di Taman Eden ya, yaitu Adam dan Hawa. Jadi yang pertama adalah sejak awal manusia diciptakan, Allah sudah menetapkan batasan demi kebaikan manusia itu sendiri ya. Bisa dilihat kadang-kadang kata-kata yang saya highlighting itu ya, demi kebaikan Adam dan Hawa supaya bebas dari yang jahat atau yang dari kematian. Jadi yang menetapkan batasan itu adalah Allah sendiri. Yang kedua adalah ada konsekuensi atau akibat ketika batasan yang Allah tetapkan itu dilanggar oleh manusia atau Adam dan Hawa. Dan yang ketiga adalah kejatuhan manusia ke dalam dosa ketika ingin bebas tanpa batasan yang ada, yaitu mengubah pengendali dalam hidupnya. Perhatikan kata-kata yang di bold ya. Dari Allah menjadi kamu dan saya. Jadi yang dulunya ketika bebas dalam Allah, sentral hidupnya adalah Allah. Tapi ketika dia sudah jatuh, melanggar batasan yang ada, akhirnya sentral hidup adalah kamu atau saya. Karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena ada itu ya, godaan untuk menjadi bebas ya. Jadi ada kata kamu ya atau saya ya, atau kita gitu ya, yang merupakan tawaran dari si jahat yang ditaati oleh Adam dan Hawa. Inilah kebebasan yang dimaksud oleh dunia, bebas tanpa batas, yang berarti hidup tidak berpusat kepada apa yang Allah mau, tetapi apa yang aku mau. Jadi the will of God versus the will of man. Ya, jadi apa konsekuensinya akibat dari ingin bebas atau memilih melakukan kehendak sendiri mengakibatkan manusia jatuh ke dalam perbudakan atau perhambaan. Jadi ada 3 perhambaan sebenarnya yang menjadi konsekuensi daripada pelanggaran batas yang dilakukan oleh si Adam dan si Hawa tadi ya. Akhirnya sampai kepada seluruh manusia ya, termasuk saya dan teman-teman juga ya, yaitu perhambaan dosa ya. Manusia rusak naturnya, pikirannya, emosinya. Sehingga semakin mustahil ya hidup tanpa adanya aturan yang ditetapkan. Dan yang kedua adalah perhambaan kepada iblis ya, bapa segala dusta ya, merupakan penggoda utama ya, supaya si Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa tadi ya, yang dulunya dia bebas karena sentral hidupnya adalah the will of God, akhirnya menjadi diperbudak. Ketika dia melanggar batasan menjadi the will of me ya, keinginanku sendiri gitu. Dan yang ketiga adalah perhambaan maut, yaitu kematian yang kekal. Di Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Nah, oleh karena itu kesampai ya, oleh karena itu bagaimana supaya bebas atau merdeka? Dalam Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, maka kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi tidak ada jalan lain ya, supaya kita bebas dari ketika konsekuensi tadi ya, dosa, maut, iblis, hanya dengan melalui Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib. Salah satu ayat yang paling saya suka ya, semakin membuat saya akhirnya bersyukur kepada Yesus yang mati bagi saya, membebaskan saya dari budak menjadi orang yang free ya. Saya suka dengan 1 Korintus 15 ayat 16 ini ya. Itu yang terakhir yang dibinasakan ialah maut gitu ya. Jadi menggambarkan bagaimana Yesus membebaskan dari perbudakan-perbudakan yang ada ya. Bahkan 1 Korintus ayat 20 dikatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena memang pada zaman dahulu ya, seorang budak itu bisa bebas kalau ada yang membelinya ya. Nah, dibeli, akhirnya dia menjadi lepas daripada perbudakan itu sendiri. Ini menggambarkan bahwa Yesus membeli kita dengan darah yang sangat mahal ya, yaitu darahnya sendiri, darah tercurah di kayu salib. Di Roma 8 ayat 2 juga, ayat 2 juga dikatakan bahwa roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi sebagai rangkuman, apa sih arti bebas dan merdeka dalam kekristenan itu?
Jadi bebas adalah dimerdekakan dari ikatan atau perbudakan dosa, iblis, dan maut. Sehingga kita dikembalikan kepada kondisi semula yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita, yaitu imago Dei ya, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dengan tujuan untuk memuliakan Allah. Nah, begitu penjelasan saya. Kembalinya. Iya, terima kasih untuk penjelasannya ya, Kak Afnita. Jadi saya jadi ingat gitu kan. Jadi kayak udah mulai dapat benang merahnya ya menurut saya juga, dan mungkin juga menurut teman-teman yang ada di sini, benang merahnya udah mulai dapat gitu kan. Ada istilah yang mungkin sering sekali kita dengar, kalau manusia itu born with freedom, lahir dengan sebuah kebebasan gitu ya. Dan saya mulai dapat garisnya. Ya, kita terlahir dengan kebebasan karena memang Tuhan sendiri yang memberikan kebebasan itu kepada kita gitu. Jadi mulai dapat garisnya kalau kebebasan itu sama seperti tadi diceritain, kalau kehendak bebas ataupun kebebasan itu awalnya memang berasal dari Allah sendiri, karena Allah sendiri yang memberikannya kepada kita. Tapi ternyata di Taman Eden pun, pada awal penciptaan pun kita udah lihat bahwa kebebasan yang diberikan oleh Allah itu bukan tanpa batasan. Ternyata sejak semula kebebasan yang diberikan oleh Allah itu sudah diberikan batasan oleh Allah sendiri. Gitu. Dan kemudian tadi Kak Afnita juga dengan jelas menerangkan bahwa kebebasan itu adalah dibebaskan dan kembali kepada keadaan semula. Sementara keadaan semulanya kita juga udah tahu bahwa kebebasan itu ada batasnya gitu ya. Menarik sekali gitu dari penjelasan Kak Afnita tadi. Nah, tapi kan sekarang ini kan kayak tadi kita bahas di awal, pengertian kita tentang kebebasan itu ya bebas, tanpa nggak ada halangan, nggak ada batasan gitu. Jadi sering sekali justru kita mengkontraskan atau menolak belakangkan antara kebebasan dari keterbatasan atau batasan gitu ya. Jadi kalau bebas ya nggak terbatas, kalau terbatas ya nggak bebas gitu kan. Itu yang sering sekali justru kita simpulkan dalam pemikiran kita sekarang ini gitu. Nah, boleh nggak kira-kira Kak Afnita jelasin sama kita, jadi sebenarnya seperti apa kita harus memandang kaitan ataupun keterikatan antara kebebasan dengan pembatasan ataupun batasan ini? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi ya memang ya seperti yang sudah saya terangkan semula ya, dan juga Betty juga sudah menekankan tadi bahwa bebas itu bukan berarti hidup tanpa batasan, karena batasan itu berasal daripada Allah sendiri gitu ya. Nah, yang menariknya adalah kita sebagai orang percaya kita sudah dibebaskan ya dengan Yesus ya. There is no other way ya kan. Jalan satu-satunya Yesus yang bisa bawa kita ya, freedom dari perbudakan yang tadi. Nah, bagaimana sebagai orang percaya kita orang bebas tapi juga dalam kebebasan. Di sini dikatakan bahwa karena Allah pun sejak semula menciptakan kita hidup dalam batasan ya, bebas tapi terbatas, itu terbatas dari segala dosa ya. Nah, justru yang sekarang yang harus kita yang kita hidupin sebagai pemuda-pemudi yang sudah menerima Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau sudah terima ya, berarti kalau belum terima ya tetap masih harus hidup dalam perbudakan ya. Jadi kalau sudah terima, puji Tuhan ya. Kalau belum ya sudah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita supaya kita lepas daripada perbudakan. Jadi di Galatia 5 ayat 13 dan Roma 12 ayat 2 jelas sekali dikatakan ya bahwa ketika Allah membebaskan kita, berarti kebebasan itu bukanlah sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa ya. Bahkan justru ketika kita sudah menjadi orang yang dibebaskan, batasan kita adalah bahwa kita tidak boleh sama dengan dunia. Justru yang kita kerjakan sekarang itu adalah apa yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah, sehingga akhirnya hidup kita berjalan seperti Allah, apa yang Allah rancang, bebas ya, bebas dari yang jahat. Jadi saya kembali lagi dengan membuat contoh jalan bebas hambatan ini ya. Ada rule yang daripada Allah yang harus kita taati sebagai batasan supaya kita berfungsi, kita bisa bertindak sebagai pemuda-pemudi yang percaya kepada Kristus. Jadi batasan yang ada adalah bahwa kita adalah orang yang merdeka. Ini kita bandingkan nih ya. Ada dua lingkaran ini ya. Ini kehidupan kita hanya di antara yang dua ini ya. Inilah bebas orang percaya dengan bebas dunia. Ketika kita sudah menjadi orang bebas, orang percaya, itu Yesus yang sudah menjadi pemimpin hidup kita. Ini yang sentral kita adalah Allah gitu ya.
Jadi ketika Allah yang sudah menjadi pemilik hidup kita, maka pasti kita akan mengalami namanya transformasi ya, secara keseluruhan ya, baik hati kita ya, hati yang ditransformasi itu pasti akan juga menghasilkan tindakan yang ditransformasi, pikiran yang transformasi ya, oleh Kristus ya, oleh firman-Nya, oleh Roh Kudus ya. Dan ketika pikiran kita sudah ditransformasi, maka pasti akan menghasilkan tindakan yang juga ditransformasi ya, sehingga akhirnya kita pun mengalami kebebasan ya, dan membatasi diri kita yang tidak sesuai dengan kehendaknya Allah. Jadi bebas orang percaya adalah to do the God's will ya, lakukan kehendak Allah, itulah batasannya. Tapi dibandingkan dengan yang kedua ini ya, pasti bebas menurut dunia ya, sentralnya adalah kehendakku ya, kehendakku mauku, sebenarnya dia tidak dikendalikan oleh ketiga hal ini ya, baik itu dosa, iblis, dan maut. Dan ketika sentral hidupnya adalah itu, pasti menghasilkan hal yang sama terjadi ya, sama-sama mentransformasi hatinya, ya, hati yang ditransformasi oleh pengendali hidupnya ini pasti juga akan mentransformasi pikirannya ya, dan juga pikiran yang ditransformasi oleh pengendali itu pasti akan menghasilkan tindakan yang juga sesuai dengan sang pentransformer di dalam hidupnya. Jadi yang kedua ini ya, kita bandingkan bersama-sama. Bebas orang percaya, God's will, bebasnya orang yang kehendaknya adalah mau will ya, atau kehendakmu. Nah yang berikutnya, sejauh mana batasan orang merdeka itu gitu. Puji Tuhan ya, Allah sendiri memberikan kita beberapa batasan ya, supaya kita tahu, aku sebagai orang percaya nih, bagaimana aku menjalankan kebebasanku. Batasan apa sih yang harus aku terapkan dalam kehidupanku sehari-hari. Jadi yang pertama itu ada Roh Kudus ya. Puji Tuhan ya, ketika kita percaya kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi kalau saya sendiri secara pribadi sering sekali saya katakan Roh Kudus itu sebagai alam surgawi ya. Itu istilah saya ya. Kalau di Alkitab nggak ada. Saya lebih mudah aja ya mengartikannya. Fungsi Roh Kudus itu sih banyak ya. Tapi salah satunya seperti di Yohanes 16 ayat 13 adalah mengatakan bahwa Roh Kudus itu menginsafkan kita akan dosa. Jadi ketika Roh Kudus sudah benar-benar termaterai dalam diri kita, maka secara otomatis ya Roh Kudus akan mentransformasi diri kita. Maka saya suka seorang hamba Tuhan, John Piper ya, mengatakan bahwa salah satu ciri bahwa tanda kita orang percaya adalah membenci dosa gitu. Akan sensitif dengan dosa. Karena dosa merupakan batasannya bagaimana kita hidup sebagai orang merdeka itu. Itu merupakan daripada pekerjaan pada Roh Kudus. Maka ketika kita pun sebagai orang percaya ketika jatuh dalam dosa, maka Roh Kudus akan mengingatkan dan menggelisahkan kita gitu. Supaya kita kembali kepada kondisi yang semula seperti pengertian arti bebas secara Alkitab tadi ya, yaitu hidup untuk memuliakan Allah. Nah yang kedua adalah apa batasannya? Ya kita punya firman Tuhan sebagai SOP ya, standar operasional prosedur ya. Itu dengan SOP ya. Ya, jadi hidup kita bukan lagi apa yang dikatakan oleh dunia, tapi dikatakan firman Tuhan. Semua ada ya. Jadi bagaimana supaya kita melakukan kehendak Allah ya, to do the will of God, not my will ya. Ada batasannya, itu Alkitab ya. Jadi di dalam 2 Timotius 3:16 jelas sekali ya apa yang menjadi fungsi daripada Alkitab. Karena kita kan didesain for dignity ya, jadi standar hidup kita bukan lagi cara pandang dunia, bukan lagi cara hidup dunia gitu ya. Tapi apa yang Allah mau. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan bahwa dalam segala hal yang kita lakukan semua itu adalah untuk kemuliaan Allah. Sehingga akhirnya menepati Allah itu bukan lagi menjadi beban seperti yang tadi ya. Aturan itu seperti beban ya, tidak lagi gitu. Tapi justru merupakan suatu kesenangan ya. Ketika kita mentaati Allah gitu. Terus sebagai bukti bahwa kita orang percaya. Jadi perlu dipertanyakan ya kalau mengerjakan firman Tuhan seperti suatu beban ya mungkin perlu juga cross check ya. Apakah kita sudah mengalami kebebasan atau belum sebenarnya ya. Karena sebenarnya tanda-tanda bahwa kita orang sudah dimerdekakan adalah kesenangan kita adalah untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau kan gitu jadinya. Jadi saya ingat dulu ya beberapa tahun yang lalu WWJD itu terkenal sekali sampai banyak orang buat gelang-gelang ya di tangannya gitu ya.
What would Jesus do? Sekarang Gitu ya. juga masih terkenal kok Kak gelangnya Kak. Ya. Masih ada Kak, masih ada. Berarti Kakak belum jauh-jauh kali lah. Oh, udah kali ya. What would Jesus do? Saya sangat suka sekali. Gimana itu kan buat jadi di gelang, di topi, di baju gitu ya. Itu menggambarkan kebebasan ya. Hidupnya dibatasi oleh dunia. What would Jesus do? Itulah yang menjadi apa ya, semboyan orang yang bebas dalam Kristus karena sudah menjadikan firman Tuhan sebagai SOP-nya ya, standar operasional prosedurnya. Itu yang menjadi batasan gitu kayaknya. Nah, dan yang kedua adalah saya sangat suka ya, mungkin ini banyak foto-foto di sini ya. Dan yang kedua, ketika Roh Kudus tinggal di dalam diri kita dan kita berjuang menjadikan firman Tuhan sebagai SOP kita gitu ya. Apa yang jadi tantangannya? Saya yakin teman-teman hidup bebas itu ya karena kita pasti berlawanan dengan dunia, dengan keinginan daging, pasti tidak gampang sekali ya. Jadi karena saya juga guru sekolah minggu, jadi kepada anak-anak sekolah minggu sering juga diingatkan ya seperti lagu saya bukan pasukan berjalan. Kristus ya, ini tengah-tengah dunia ini karena kita memiliki pengertian bebas dalam Kristus, pasti kita berlawanan dengan orang-orang atau dunia ini yang menganut keinginan bebas secara duniawi ya. Jadi kita harus berperang melawan apa? Keinginan daging dan juga pasti dunia ini sendiri, pasti tidak gampang ya. Contohnya bagaimana kita melawan hawa nafsu kita, ego kita gitu. Saya kemarin baru lihat YouTube ya dari Pak John Piper mengatakan bahwa salah satu tantangan generasi muda sekarang ini adalah apa ya, pornografi ya. Jadi dikatakan jangan lihat pornografi lebih daripada 5 detik kata Bapak John Piper. Kalau kamu ingin lihatnya lebih daripada 5 detik, ya kamu akan jatuh ke dalamnya. Tapi bukan berarti kita 3 detik, 2 detik bisa ya, bukan. Artinya ketika itu timbul godaan itu kita harus langsung mematikan itu gitu. Jadi artinya kalau dalam Alkitab sendiri bagaimana orang Kristen berjuang untuk melawan keinginan daging, bagaimana orang Kristen, orang percaya, pemuda-pemudi untuk berjuang di dalam mengerjakan kebebasan sebagai orang percaya, ya harus seperti seorang prajurit ini ya, menggunakan firman Tuhan sebagai senjata. Karena di dalam Alkitab sering sekali juga ketaatan atau peperangan melawan kedagingan itu juga sering sekali juga dianalogikan dengan pasukan Romawi ya, dengan lengkap sebagai senjatanya. Jadi saya dan teman-teman semua adalah sebenarnya sih tengah-tengah dunia ini seorang tentara sebenarnya ya, kalau dipandang dari berbagai sisi ya, karena kita berperang melawan dunia ini, berperang melawan keinginan daging. Karena memang tidak kita bisa pungkiri, kita berhadapan dengan dunia yang semakin rusak, dunia yang semakin menawarkan kebebasan dengan versinya masing-masing kan gitu ya. Itu akhirnya kita akan dianggap pemuda zaman sekarang ini tidak sekali dianggap udik, kuno gitu ya, tidak mengikuti zaman, kalau tidak mengikuti apa yang ditawarkan oleh dunia ini yang bertentangan dengan firman Tuhan tentunya ya. Jadi contohnya saya di sini buat contoh ya, seorang pendeta yang harus dipenjara selama 1 tahun. Ini sih berita tahun 2015 ya. Dia tetap memegang kebenaran ya, tapi ya, menjadi konsekuensinya adalah dia dipenjara selama 1 tahun karena menolak menikahkan pasangan gay gitu ya. Jadi memang tidak gampang ya untuk hidup di dalam kebenaran. Jadi kita harus mematikan keinginan daging, lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi taat itu ada risikonya ya. Tapi taatlah apapun risikonya sebagai tanda bahwa kita adalah orang yang merdeka dan punya batasan selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Gitu ya. Ada satu potongan film sih, sangat singkat. Saya sangat suka dengan potongan film ini. Potongan film kalau teman-teman pernah nonton The Braveheart ya, si William seorang pejuang Skotlandia, bagaimana dia berjuang melepaskan negaranya dari penjajahan Inggris ya. Jadi si William ini ditangkap ya, disiksa sedemikian rupa dan ditawarkan kepada dia, kamu pilih apa? Bebas, tapi kamu tetap diperbudak oleh jajahan Inggris. Atau kalau kamu mengatakan bahwa kamu ingin merdeka, maka kamu akan dibunuh gitu. Tapi
luar biasanya, daripada memilih tetap diperbudak oleh bangsa Inggris, dia tetap memilih merdeka walaupun nyawanya menjadi taruhannya. Ya mungkin itulah yang menjadi tantangan kita ya. Suatu hari mungkin kita akan diperhadapkan dengan banyak banyak tantangan di tengah-tengah dunia ini ketika kita tidak mau toleransi kepada dunia ini ya, karena kita punya batasan yang sudah sangat jelas dalam hidup kita. Coba kita lihat film yang singkat ini ya. Mari ya teman-teman. It can all end right now. Please. Just say it. Cry out. Cry out. Just say it. Mercy. 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 Jesus said. The prisoner wishes to say a word. Ya, jadi menggambarkan ya, mungkin hidup dalam kemerdekaan sebagai orang percaya itu tantangannya pasti berat sekali ya. Itu mengingatkan kepada kita, cuplikan film tadi, ya Tuhan juga mengatakan ya, kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dan juga katakan, jangan takut kepada manusia yang bisa membunuh tubuhmu, tapi takutlah kepada Allah. Ini tidak gampang ya.
Itulah yang menjadi menjadi tugas kita lah ya sebagai pemuda-pemudi di tengah-tengah zaman ini ya. Berani tampil berbeda apapun yang menjadi konsekuensinya. Walaupun mungkin dianggap tidak mengikuti zaman kan gitu ya. Tapi batasan kita sebagai orang merdeka sudah sangat jelas tadi ya. Ada Roh Kudus sebagai alam surgawi kita ya. Dan ada firman Tuhan sebagai SOP kita ya, standar operating procedure kita. Demikian, kembali kepada hostnya. Oke. Terima kasih buat penjelasan yang sangat jelas dari Kak Afnita. Jadi akhirnya kita menyadari bahwa kebebasan yang sejati justru memberikan kita kebebasan dari perbudakan, kebebasan duniawi. Bisa dibilang seperti itu ya Kak Afnita ya. Gitu. Karena kan nyatanya terkadang awalnya kita ingin bebas, lama-lama kita diperbudak oleh kebebasan. Tapi mau bebas lagi dari perbudakan kebebasan, nggak mampu gitu. Tapi terpujilah Tuhan, karena jika kita sudah menerima kebebasan yang sejati daripada Allah, kita akhirnya diberikan kemampuan untuk terbebas dari perbudakan kebebasan duniawi, gitu ya. Ribet, tapi saya rasa cukup jelas penjelasannya ya. Atau secara sederhana bisa kita katakan kebebasan yang sejati akhirnya memberikan kebebasan kepada kita untuk secara bebas membatasi diri kita, menguasai diri kita, kurang lebih seperti itu ya. Nah mungkin teman-teman dari penjelasan yang sudah sangat detail dan terperinci yang disampaikan oleh Kak Afnita, teman-teman udah punya banyak pertanyaan yang pengen ditanyakan dan bisa kita diskusikan tentunya di sore hari ini. Jadi teman-teman sekarang kita sampai di sesi diskusi. Teman-teman boleh langsung siapkan pertanyaannya atau bisa langsung disampaikan. Dan untuk teman-teman yang bergabung lewat YouTube Live, bisa langsung di SMS ya, masih bisa SMS kan ya. Bisa di SMS atau WhatsApp di nomor 0853 7039 1373. Sekali lagi untuk teman-teman yang bergabung lewat YouTube Live, bisa langsung sampaikan pertanyaannya ke nomor 0853 7039 1373. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman dan sebelum melihat video dari PLKM Kausul, saya mau nyapa lagi ya buat teman-teman yang tadi mungkin belum sempat kenalan. Selamat datang ya teman-teman, harapannya lewat teras kita episode 3 hari ini kita banyak diisi ya hal-hal baru dan kebenaran-kebenaran yang dibukakan kepada kita semua di sore hari ini. Silahkan mengajukan pertanyaan untuk teman-teman, bisa langsung lewat chat di Zoom meeting atau ke nomor yang tadi sudah saya bacakan. Oke, silahkan buat video perkenalan PLKM Kausul. Siapa puji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang sedikit tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untuk-Mu.
menaikkan syukur kita. Menaikkan syukur. Menaikkan syukur. On bass, Samuel Mali. Yeah. Here we go. Maka akan bernyanyi, memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan hidupnya kami, yang ini hanya untuk-Mu, takkan berhenti, meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidupnya kami, yang ini hanya untuk-Mu, hidupnya kami, yang ini hanya untuk-Mu. Oke. Ya, tadi ternyata bukan video perkenalan ya. Video perkenalan sudah ditampilkan tadi di awal ya teman-temannya. Oke, kiranya tadi kita menikmati juga pujian yang ditampilkan lewat video barusan. Sekarang langsung aja teman-teman, kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya untuk yang di via YouTube Live udah ada masuk pertanyaannya ke nomor ini? Oke, belum ada. Belum ada yang masuk ke nomor lewat YouTube Live ya. Jadi mungkin langsung aja ya ke teman-teman yang ada di forum di Zoom ini. Kalau ada yang mengajukan pertanyaan, boleh langsung diberikan kesempatan. Ayo teman-teman, jangan malu-malu. Atau mungkin sudah jelas kali ya, Kak? Iya, memang sih sudah sangat jelas tadi. Tapi kalau masih ada, iya di dalam hati, nggak apa-apa, kita sekarang buka sesi diskusi, mumpung ada nih Kak Afnita di sini yang bisa berdiskusi bisa sama juga kita. berbagi pengalaman juga bisa ya, bagaimana tantangan dialami ketika mempraktekkan kebebasan sebagai orang percaya, mungkin saling memperkuat kita kan? Iya, betul. Contoh Gimana kecil, teman-teman? Pengalaman saya ya. Boleh lah ya, Oke. pengalamannya. Boleh Ya, Kak. contoh kecil. Nah, saya itu kan bertobat tahun 98 ya, ketika masih jadi mahasiswa baru ya kan. Jadi ketika terima Yesus, ya, saya mengerti bahwa hidup saya kan tidak sama seperti dulu lagi. Ada rule yang harus saya ikutin, itu firman Tuhan gitu. Jadi ketika kali masuk kuliah, teman saya mengatakan, Nita, tolong dong titip absen gitu ya kan. Ya biasa lah ya, titip absen bagi banyak kan mahasiswa, titip absen itu kan bukan suatu hal yang salah ya. Justru katanya baik, membantu teman kan gitu ya. Saya katakan dengan sopan, maaf ya, saya nggak bisa mengerjakan itu gitu. Dia marah sekali, dia katakan, kamu sok suci gitu ya. Saya juga orang Kristen, tapi kamu kok sok suci gitu ya. Jadi saya 2 minggu nggak dia cakapin gitu ya, dia masih marah karena saya tidak mau mengerjakan apa yang dia mau. Tapi pengertian batasan itu sudah terpatri dalam diri saya ya, bahwa saya udah orang baru nih gitu kan, merdeka dalam Yesus dan punya batasan gitu. Walaupun akhirnya dengan ada rekonsiliasi, saya mengatakan mengapa saya memilih untuk tidak menolong dia gitu ya. Akhirnya dengan penjelasan saya tersebut, akhirnya ya puji Tuhan ya, saya bisa menerangkan tentang merdeka dalam Yesus. Akhirnya dia menjadi orang yang percaya. Jadi, itu contoh kecil ya, karena konsekuensi dalam kebebasan, lalu ada peraturan yang harus kita ikuti sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang sudah merdeka dalam Kristus. Itu sih pengalaman saya. Mungkin teman-teman yang lain bisa berbagi juga ya, kalau nggak ada bertanya ya, saling memperkaya. Oke, terima kasih Kak Afnita ya. Terima kasih sudah berbagi pengalamannya bagaimana mengaplikasikannya bebas tapi terbatas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin selain pertanyaan, teman-teman mungkin
kalau ada yang mungkin merasa kesulitan dalam mengaplikasikan ini, keterbatasan dalam kebebasan, nah mungkin boleh juga sharing kan, kita bisa saling berbagi di sesi ini gitu. Oke, silakan teman-teman. Dari Elia tadi ya ada mau bertanya. Elia Francisco Silutonga, silakan jika ada pertanyaan. Ya, makasih Kak moderator. Ini saya mau bertanya sama Kak apa nih? Lupa aku. Kak Afnita. Staf apa? PDPA ya? Iya. Ini Kak mau nanya kan gini kan Kak. Memang kalau kita memang kita kaitkan ke agama, memang negara kita memang kan agak agamis kan. Taklah hukum syariah Islam hampir sama juga dengan kita. Nah, lalu kita memang kita nggak tahu bahwa 10 tahun, 5 tahun ke depan kan liberalisme semakin bisa masuk, bisa juga sistem hukum kita berubah kan gitu. Apalagi kan sistem hukum itu kan bukan statis gitu kan. Jadi kalaulah misalnya LGBT seperti yang kakak tadi sebutkan, misalnya diizinkan di Indonesia seperti yang hangat-hangatnya berapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi, diizinkan terjadi gitu. Bagaimana sikap kita sebagai orang yang orang percayalah kan, melihat hal itu Kak gitu. Itu aja sih, bagaimana kita melihat hal itu gitu. Karena kan negara sudah izinkan gitu kan. Ya, menghargai keputusan pemerintah untuk melegalkan itu misalnya gitu. Itu aja sih Kak, makasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi seperti ya, makasih moderator. Langsung saya jawab berarti ya. Iya, langsung aja Kak Afnita, silakan Kak. Jadi kan hanya 2 kategori ya, bebas secara dunia dan bebas secara Kristen ya. Jadi artinya ya selama kita hidup di dalam kebebasan secara dunia bisa saja dengan sesuka hatinya membuat berbagai peraturan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Tapi itulah yang menjadi perjuangan kita ya, walaupun mungkin negara mengizinkan seperti yang tadi sudah saya tampilkan ya, ada 30 negara yang sudah mengizinkan LGBT gitu. Tapi apapun menjadi konsekuensinya, ya tetap harus berpegang kepada kebenaran. Ya, artinya kebenaran itu kita tidak boleh didistorsi oleh zaman ya. Walaupun memang konsekuensinya nggak gampang seperti yang juga tadi saya bukakan ya, makanya saya sangat suka dan bahkan menggugah saya sendiri cuplikan film itu ya, menggambarkan bahwa semakin kesininya, semakin zaman ini pasti hidup orang percaya itu nggak gampang gitu artinya, karena kita berhadapan dengan kebebasan yang digambarkan oleh dunia. Yang pasti adalah kita menolak itu gitu, kita menolak itu. Tapi penolakan yang bagaimana gitu? Apakah akhirnya kita menjadi membenci yang namanya orang LGBT ya? Bukan ya. Yesus sendiri pun mengasihi pelacur ya. Yang menjadi prinsip kita adalah kita mengasihi personalnya tapi membenci apa yang menjadi dosanya ya, yang kita terima pribadinya dan melayani dia supaya dia kembali kepada tujuannya semula ya, karena tujuan bebas secara Alkitab adalah bebas dari perbudakan dosa dan kembali kepada tujuannya semula, ada yang mau dicapai kan gitu ya. Dan sangat menarik sekali teman-teman pertanyaan si Elias tadi itu ya, bagaimana jika itu sudah dilegalkan kan gitu ya. Saya suka dengan seorang hamba Tuhan namanya Pak Andi ya, Pak Andi Wijaya ya. Dia mengatakan bahwa orang Kristen sekarang ini harus berjuang juga untuk akhirnya menduduki posisi-posisi yang penting di dalam pemerintahan, dalam politikus, di dalam dunia medis, di dalam dunia hukum gitu. Akhirnya kita pun berperan untuk membuat satu peraturan yang alkitabiah kan gitu dianya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau dulu ketika HAM itu dikendalikan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan gitu ya, mereka menetapkan bahwa LGBT itu adalah disorder seksual oriented kan gitu. Tapi ketika dikendalikan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya menjadi terjadi pergeseran ya, menjadi seksual orientasi ya. Itu pilihan bebasnya seperti itu. Jadi sebenarnya itu perjuangan kita gitu. Jadi tetap pada endingnya tidak gampang ya untuk hidup di tengah-tengah zaman ini sendiri. Jadi mungkin nyawa kita menjadi taruhan ya ketika kita hidup di dalam batasan sesuai dengan apa yang Allah katakan tadi. Terus apakah sudah menjawab atau
Belum bagi Elias? Ya, bagaimana Elia? Kak, Sudah oke. cukup jelas penjelasan dari Kak Agnita? Oke. Oke, Kak, sudah ya. Kak, makasih banyak. Iya, sama-sama. Oke, selain Elia, ada pertanyaan lain dari teman-teman yang ada di sini? Ada Morada, Betria, apa nih? Iya, Morada, Teresia, Kak Melva, Kak Betria, ini yang bergabung melalui Galaxy M20. Joyce, halo Joyce. Ada mau bertanya? Oke, mungkin ada yang mau berbagi juga, berbagi pengalaman, perjuangan, mendapatkan kebebasan, atau bagaimana? Ada yang mau sharing? Nanti habis ini malah pengen mau nanya, teman-teman. Oke, jadi dipergunakan ya kesempatan yang diberikan. Gimana? Atau kalau misalnya segan menyampaikan lewat ucapan, bisa diketikkan juga di chat. Ya, bisa diketikkan di chat ya. Atau ya pribadi ya. Oh ya, sambil menunggu teman-teman, teman-teman kita rindu sekali tetap berkomunikasi dengan teman-teman, dan kita juga berencana akan membuat WA group. Selain Instagram, kita juga berencana mau membuat WA grupnya Teras Kita. Kalau teman-teman berkenan untuk kita masukkan ke WA grupnya kita untuk mendapatkan update-update terbaru tentang kegiatan-kegiatan Teras Kita, boleh langsung di personal chat ke PAKMK USU atau ke Sylvia ya, boleh langsung oh Sylvia udah tidak ada di room ini lagi ya. Oke, boleh langsung di personal chat ke PAKMK USU, nomor handphonenya ya teman-temannya, untuk kita undang ke WA group yang akan dibuat di WA group ya Teras Kita. Oke, Elia mau bertanya, katanya lewat chat aja. Silahkan diketikkan. Iya, dari kakak atau abang Kak Linda ya, Kak Linda Simajunta, ada mau bertanya Kak? Listrik yang padam harus memberkati supaya dapat segera bergabung bersama kami dalam seremoni ini. Juga teman-teman yang lain Tuhan, Edi dan juga Rotua dan semua guru sekolah minggu yang mungkin pada saat ini tidak dapat. Mungkin bisa di-mute ya teman-teman host. Oke, dari Elia masih mengerti kira-kira pertanyaannya? Ya, sambil menunggu. Oh ya, oke, silakan Kak Linda. Mungkin ini bercerita aja ya gitu ya. Saya mau cerita gini, pernah ada seseorang yang mengatakan seperti ini. Awalnya kayak anak muda ya, pengen merokok, pengen tahu rasanya gimana sih rokok itu gitu kan. Ya karena merasa dirinya bebas, ya udah dia ngerokok aja gitu. Kemudian seturut dengan perjalanan waktu, semakin sering dia merokok, suatu waktu dia bilang gini, aku pengen loh berhenti merokok gitu kan, pengen berhenti merokok, tapi nggak bisa, aku maulah bayar supaya ada nggak yang mampu buat aku berhenti dari merokok ini gitu. Awalnya dia pengen bebas, kemudian dia merokok, lalu kebebasannya itu kemudian menguasai dia, sehingga dia juga akhirnya tidak bisa melepaskan diri lagi dari kebebasan yang semula dia ambil itu gitu sih. Jadi menarik ya, sesuai dengan penjelasan Kak Agnita tadi ya, kebebasan duniawi ini bukannya membebaskan, tapi justru mengikat gitu. Hanya kebebasan sejati dari Allah yang akhirnya mampu membebaskan kita gitu. Sekedar cerita aja gitu ya teman-teman. Oke, ini sudah ada pertanyaan dari Elia. Bagaimana mengetahui sesuatu bahwa perbuatan kita itu sudah lewat batasnya, atau cara membatasi agar jangan kebebasan perbuatannya? Dapat nggak kira-kira Kak Agnita? Ibarat kata mungkin tips dan trik gitu ya, tips dan trik untuk bisa hidup bebas tapi terbatas. Mungkin singkatnya itu kali ya. Nah, sebenarnya sih tadi sudah saya terangkan tadi itu ya, artinya bagaimana mengetahui, kan ada dua tadi ya. Jadi ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pastikan yang menjadi sentral hidup kita adalah keinginannya Allah kan gitu. Jadi tadi saya terangkan dua hal ya. Nah, bagaimana cara mengetahui sebatas mana perbuatan kita?
Jadi katakan tadi ada Roh Kudus ya, yang sudah termater di dalam diri kita sebagai alarm ya. Makanya kalau orang sudah percaya itu ketika jatuh dalam dosa pasti dia akan gelisah gitu ya, gelisah dengan dosanya kan gitu. Dan yang kedua adalah batasannya adalah apa ya, firman Tuhan sebagai standar operasional prosedur kita gitu. Jadi kalau Elia mau tahu batasannya, ya secara singkatnya ya baca Alkitab. Yang pertama terima Tuhan Yesus kan gitu ya. Ketika kau terima Tuhan Yesus, kau pasti dimaterkan dengan Roh Kudus. Yang kedua membangun apa ya, intimasi dengan Allah melalui doa, melalui membaca Alkitab. Dan bagaimana kita tahu batasan Allah kalau yang tertulis dalam Alkitab, kalau kita sendiri pun tidak mengetahui apa yang tertulis dalam Alkitab itu. Itu sih sebenarnya. Jadi pasti akan tahu ya Elia ya, kalau sudah membaca SOP-nya ya, dan terutama kalau sudah memiliki pengendali dalam hidupnya, itu Kristus itu sendiri. Ya. Oke, terima kasih untuk Kak Afnita. Bagaimana dari Elia? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas? Oke, katanya. Oke, teman-teman. Oke, kita buka kesempatan terakhir ya. Kesempatan terakhir nih, last chance. Teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan. Ada teman-teman yang mengajukan pertanyaan? Oke. Sepertinya tidak ada lagi, dan mungkin sudah cukup jelas juga dari diskusi-diskusi kita sebelumnya dan dari penjelasan Kak Afnita juga. Dan terakhir, kita pengen dengar nih closing statement dari Kak Afnita. Iya. Jadi bagi teman-teman kalau sebenarnya mungkin lebih jelas lagi, tidak apa-apa saya akan membagikan bahannya ya kepada teman-teman yang mau bersedia ya. Jadi sebagai closing statement-nya ini adalah bahwa dalam hidup kita ini sebenarnya hanya ada dua pilihan ya. Di Roma 6 ayat 16 saya akan bacakan, dikatakan bahwa apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi jelas ya, hanya ada dua jenis kebebasan. Yang pertama bebas yang membawa kepada kematian, yaitu dirimu dipimpin oleh dosa, iblis, dan maut ya. Dan yang kedua adalah bebas yang membawa kepada kebenaran, atau ketika Allah Kristus yang memimpin kehidupanmu. Pilih yang mana? Hanya itu ya. Jadi nggak ada abu-abu ya, harus satu, ada dua ya. Jadi harapanku ya kita semua memilih yang kedua ya, mengalami kebebasan di dalam Kristus. Dan closing yang statement terakhir nih mengatakan bahwa mengerjakan kebebasan dalam Kristus pasti banyak tantangannya sebagai sebatas, tapi sebagai orang muda yang mencintai Tuhan, yang hidup dalam kebebasan, marilah kita mengerjakan kebebasan itu dengan bersukacita, dengan berkomitmen, tetap berjuang untuk mau menaati Allah ya. To do the will of God, not my will. See closing dari saya. Jadi selamat hidup sebagai orang bebas ya bagi teman-teman. Terima kasih untuk closing statement yang disampaikan oleh Kak Afnita. Dan kita sangat bersyukur kalau lewat teras kita episode 3 pada sore hari ini kita kembali belajar dan dibukakan kebenaran tentang kebebasan yang sejati. Jadi ala-ala mata najwa, tapi ini bukan mata najwa ya, ini teras kita, teras PAKMK USU. Saya juga rindu membacakan sebuah kesimpulan kepada kita semua yang hadir di sini ya. Tidak ada namanya kebebasan mutlak. Sebab kebebasan mutlak hanya akan berujung pada kebuasan, kekacauan, dan kebinasaan. Kebebasan yang dimengerti sebagai bebas sebebas-bebasnya hanyalah kata lain dari perbudakan oleh diri sendiri ataupun keinginan daging yang ingin bebas ataupun oleh dunia kuasa kegelapan. Kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang berasal dari Allah, yaitu kebebasan yang melepaskan kita dari perbudakan dosa, sehingga oleh tuntunan Roh bebas untuk tidak melakukan dosa, sehingga kita bisa kembali ke kondisi kita semula, yaitu imago Dei, serupa dan segambar dengan Allah. Itu kesimpulan kita hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang udah hadir pada teras kita episode 3 hari ini. Jangan kemana-mana dulu, ya jangan kemana-mana dulu ya. Ini bukan komersial break, tapi kita mau foto bersama nih teman-teman. Jadi
bolehlah teman-teman kita buka semua kameranya karena kita mau foto bersama. Udah cantik ya. Iya. Jangan lupa follow Instagram teras kita ya teman-teman ya. Di teras kita ya, teras kita 2020. Apa nama Instagram kita? Des. Iya. Iya, Juli Apa nama Instagram kita? Biar di follow sih teman. 2020 Kak. Iya, teras kita 2020 boleh di follow ya nanti teman-teman, dan silahkan juga berikan nomor HP-nya supaya kita stay connected untuk ke kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Oke, semua sepertinya sudah membuka kamera. Kak Morada, Galaxy M20, Bang Ferdinand, Joyce, Teresia Malau, Kak Melva, boleh dibuka kameranya biar kita berfoto bersama. Oke. Tiba-tiba gelap karena mati lampu. Untuk host, kok gelap beberapa orang? Iya, sorry, saya gelap dan karena mati lampu barusan di tempat saya. Oke, ini yang bawah Kamel Pambarita, Galaxy dan Joyce 10. Bang Ferdinand. Iya, boleh Joyce dibuka kameranya? Joyce mungkin tidak siap untuk memunculkan diri. Gimana Joyce buka kamera bisa? Kak Melva, Gimana? Kak Melva tadi udah buka kamera ya? Oke, jadi gini aja, saya oke, 3, 2, 1. Lagi. Oke. Sekali lagi ya, Kak. Oke. Oke. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah hadir pada sore hari ini. Kiranya yang kita hari ini dengarkan bersama bisa memberkati kita. Ini Joy sudah buka kamera, tadi udah sempat ke capture belum? Belum Kak, kalau baru buka Kak. Iya, kita foto lagi kali ya. Ini si Joyce sudah buka kameranya. Ini Joyce teman-teman, perkenalkan Joyce ini pemuda di Manik Saribu yang kemarin kita pernah ke sana mission trip. Jadi tadi aku undang si Joyce ini dan dia hari ini bergabung sama kita. Halo Joyce. Gitu. Ya, sekali lagi kita ulang. Oke. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyediakan waktu dan bergabung di sore hari ini. Stay connected, berikan nomor handphone dan follow Instagram Teras kita 2020 ya. Oke, shalom, kita tutup di dalam doa ya teman-teman ya. Kita bersatu dalam doa, yang pimpin doa kita Kak Afnita ya. Oh ya, terima kasih. Kita berdoa. Ya, terima kasih Tuhan untuk cara kami pada sore hari ini. Kami bersyukur bahwa melalui acara teras kita, kami dibukakan tentang kebenaran. Kami bersyukur bahwa kami memperoleh kebebasan yang sejati di dalam Kristus yang telah mati di kayu salib, sehingga kami bebas dari dosa, dari maut, dan dari iblis ya Tuhan. Kami juga bersyukur jikalau akhirnya kami pun Engkau berikan sebagai orang merdeka, batasan dalam kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami tidak hidup sama dengan cara hidup dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu, bahkan terima kasih untuk Roh Kudus yang senantiasa membimbing kami untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami tahu sebagai orang muda tidak gampang untuk hidup benar dengan batasan-batasan yang ada ya Tuhan, karena kami harus melawan dunia ini ya Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman-Mu, dan bahkan mungkin juga kami setiap saat harus melawan kedagingan kami sendiri. Biarlah kiranya ya Tuhan, kami tetap taat, kami tetap setia, menunjukkan jati diri kami sebagai orang yang bebas, orang merdeka di dalam Kristus, dengan bersuka cita, menaati apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Karena hidup kami sebagai orang yang bebas dalam Kristus, bukanlah melakukan kehendak kami sendiri, bukanlah melakukan kehendak dunia, tetapi yang menjadi tujuan kami adalah melakukan kehendak Allah, yaitu hidup untuk kemuliaan Allah, karena kami Engkau ciptakan segambar dan serupa dengan-Mu ya Tuhan kami. Terima kasih Bapak, berkati juga kami semua, teman-teman juga dimanapun berada,
supaya akhirnya pun mereka tetap hidup setia, bebas, merdeka, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dan kerinduan kami juga Tuhan, kebebasan itu kami ceritakan kepada banyak orang, karena masih begitu banyak para pemuda, orang-orang yang belum mengerti dan masih hidup terikat dalam perbudakan dosa di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Jadikan kami sebagai alatmu untuk menyatakan kebenaran itu, sehingga tidak hanya kami saja yang mengalami kemerdekaan, kebebasan dalam Kristus, tetapi semakin banyak orang mengenal Kristus sehingga dibebaskan daripada perbudakan dosa. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai bertemu kembali teman-teman semua. Bye-bye. Siti. Keren ya Kak Abang, sudah